Terkena joki pinjol, nekat galbay. Gimana cerita dari nasabah ini? Yuk langsung aja cek videonya di Wanitangi Official. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya, Kak. Iya, gimana? Kalau katanya mau yang sharing kemarin tuh. Oh iya, ini sih mau tanya. Kemarin itu kan ceritanya saya tuh ada galbay beberapa aplikasi ya. Iya. Tapi pakai Joki tuh, Kak. Oke. Aplikasinya inget nggak? Apa aja? Kayaknya isi cash, ada kami, ada pundi, watas, apa lagi ya? Semi legal semua sih. Itu yang dari joki itu. Iya. Terus saya diarahkannya ke aplikasi itu kan. Terus ada nggak yang ilegal? Yang diarahkan tuh. Yang ilegal 7 harian? Belum ada deh kayaknya. Oke. Soalnya ini ceritanya belum semua nih ya. Oke. Baru beberapa tuh kan. Tapi udahnya tuh saya kepikiran gitu loh, Kak. Enggak sih, lebih poinnya gini biar agak gampang ya. Saya coba tanya jawab apa yang kakak ceritakan. Nanti kalau ada yang mau ditambahin diceritakan ya ceritakan aja gitu ya. Jadi gini, yang pertama kakak kan barusan bilang lewat joki dari beberapa aplikasi yang tadi kakak sebut gitu. Pertanyaan saya sebelumnya gini aja dulu. Ada nggak aplikasi yang kakak belum sebut tadi, ya yang tadi belum disebut, yang mungkin kakak ajuin sendiri tanpa lewat joki, tapi kondisi sekarang nunggak, gitu aja dulu. Belum. Atau belum jatuh tempo gitu. Maksudnya udah ada tapi belum jatuh tempo, mungkin masih seminggu lagi atau 2 minggu lagi atau gimana gitu. Belum sih. Kan memang kalau yang aplikasi aku rawat sendiri itu kan ada Shopee kayak gitu kan. Shopee, Akulaku, Kredivo yang kayak gitu-gitu. Memang selalu saya bayarin rutin. Oke. Selalu saya bayar rutin. Sampai sekarang belum pernah cacat berarti? Belum. Okay. Ada yang beberapa hari lagi mau jatuh tempo, tapi biasanya memang saya selalu bayarin rutinin kan, karena takutnya itu kan aplikasi legal kan. Oke. Terus tuh jadi ceritanya saya tuh kemarin pas awal-awal bulan itu mendesak banget mau bayar Akulaku. Udah mau jatuh tempo kan, jadi saya bingung. Terus saya download aplikasi isi cash, Kak. Sendiri nih, belum kenal joki nih. Sendiri belum kenal joki nih. Jadi aku download sendiri isi cash tuh. Keluar limit 11 juta sekian. Terus karena aku mikirnya kan kayak takut gimana gitu kan kalau misalnya aku gitu. Iya, makanya kalau aku ajukan segitu gede banget, nanti gue gimana nih bayarnya gitu kan. Siap. Udah deh. Jadi aku ajukan sesuai dengan apa yang mau aku bayarkan di Akulaku sejumlah itu. Siap. 2,5 juta tuh, Kak. Aku cuma mengajukan itu karena pikirnya kan ya udahlah seperlunya aja gitu, nggak mau banyak-banyak nanti beban gitu kan kalau nggak kebayar. Udah gitu aku periksa lagi dari kan ada yang 3 periode, 6 periode, 9 periode kayak gitu. Ternyata makin banyak periode, makin bunganya makin gila-gila kan. Ya secara logika kan seperti itu pembiayaan manapun ya, nggak cuma pinjol. Maksudnya leasing pun kan seperti itu. Semakin kita taruh deh, saya potong sedikit. Taruh deh, kita ngambil motor deh. Kita ngambil motor 1 tahun, sama 2 tahun, sama 3 tahun kan semakin lama pasti di totalnya semakin gede yang lama kan gitu. Pinjol pun pasti sama dong gitu. Semua pembiayaan sih menurut saya. Terus lanjut. Jadi saya bikin 3 periode nih ceritanya. Biar cepet. Gampang lah, pikir aku gampang lah. Ya udah mudah-mudahan ada rezeki, maunya aku bayar gitu kan. Oke. Akhirnya pas itu cuman masuk 2,250 uangnya. Ya udah aku bayarin, aku laku udah aman tuh. Iya. Nah besoknya aku nih karena aku masih pusing ya Kak. Maksudnya masih banyak ada cicilan-cicilan yang lain gitu yang nggak ke cover gitu kan. Jadi bingung, terus kayak aku scroll TikTok gitu kayak nemu beberapa joke, tapi memang nggak semuanya aku telitiin dulu kan. Oke. Aku perhatiin dulu maksudnya mana yang lebih banyak kalau followers atau gimana, aku cek dulu Instagram aku segala macamnya kayak gitu.
akhirnya ketemu tuh. Ada satu yang aku pada akhirnya aku berpikir nekat untuk punya mengenal pikiran dia untuk gitu. mengenal, Oke. untuk mengenal dia, ngechat dia, dan Ya. berpikiran untuk sampai bener-bener udah gue galbay aja nih daripada gue pusing tutup gali lubang tutup lubang gitu kan. Ya udah, kemarin selama 3 hari kemarin tuh, jadi hari pertama dua aplikasi kayak gitu, nanti lanjut hari berikutnya. Sebentar Kak, saya tambahin dulu sedikit. Ini biar agak gampang aja. Jadi sebelum lebih jauh ya. Maksudnya si joki itu kan kakak sampai berani akhirnya japeri si jokinya. Terus kakak kayaknya ini emang bener sih solusinya, nekat galbay aja daripada gali lubang tutup lubang gitu ya. Ya artinya kan cara tidak langsung kakak pasti udah ada iming-iming dari jokinya gitu. Maksudnya iming-iming mungkin kayak ini mah galbay aman gitu segala macam. Coba kayak gitunya gimana iming-iming dari jokinya? Iya, ya kayaknya sama sih ya, semua joki kayaknya ya ngomong pada dasarnya intinya mereka berbicara sama gitu. Ya. Aman, aplikasi yang digali sesuai yang diarahkan sama nggak keluar ibaratnya nggak sebar data, nggak keluar kontak darurat gitu-gitu. Tapi mungkin resiko BI checking buruk itu dia ngomong gitu. Iya, kemungkinan iya. Kalau BI checking data itu kakak mau galbay satu atau galbay semua itu tetap rusak data kakak. Sama. Jadi nggak ada bedanya. Kakak mau galbay satu atau galbay semua aplikasi, data kakak tetap rusak. Tapi cuman saya bisa bantu, kata dia kan, untuk mengamankan data kakak di backup supaya nggak keluar kontak darurat dan nggak sebar data. Dia bilang kayak gitu. Keren nih. Saya penasaran gitu nih. Oke, lanjut. Coba. Terus. Tapi kan, tapi maksudnya tuh sisi lain ada sedikit keraguan. Tenang gitu kan. Ada keraguan juga gitu. Saya ragu. Iya, ragu gitu Kak. Jadi gimana ya? Jadi saya bingung nih gitu, pusing. Maksudnya saya tuh berpikir saya udah mengambil keputusan seperti ini, tapi saya salah nggak ya? Ya, mengerti saya. Pak, agak tergambar lah oleh saya. Terus? Karena kan gimana ya? Ya joki itu kan memang maksudnya dia bantu untuk galbain gitu kan, untuk mengamankan data. Oke nih dia bantu, tapi kan saya nggak tahu gitu loh. Cara kerjanya seperti apa segala macam kan gitu ya. Cara kerjanya seperti apa? Maksudnya secara tekniknya nih kayak gimana dia nih? Iya. Apakah cuma ngiming-ngiming doang? Apa jaminannya? Atau gimana? Apa jaminannya? Kamu benar-benar mengamankan data saya gitu. Bener nggak gitu loh? Saya khawatir gitu kan Kak. Ya. Karena nggak menutup kemungkinan lah hal-hal kayak gitu bisa aja kejadian. Betul. Gitu. Jadi saya bener nggak sih gitu? Iya. Karena masalahnya dia bantu saya itu dengan admin kayak 50%. Memang 50? Bukan uang pribadi saya. 50% Kak. Wih, lumayan sih. Ya emang sih gini. Lumayan. Joki itu paling bukan lumayan lagi sih, enggak gini nih. Joki yang saya kenal itu dulu dari zaman saya itu udah ada kan, maksudnya dari zaman 2018 2019 banyak lah masalah kayak gituan, dan itu saling saling saingan masalah fee lah ibaratnya. Nah, kalau setahu saya emang dari dulu kalau saya pantau sih emang paling kecil 30, paling besar 50 emang gitu loh. Jadi ada yang 40, ada yang 35, ada yang 30 gitu-gitulah. Iya, tapi paling kecil 30 setahu saya, di bawah itu kayaknya belum pernah nemu saya kan gitu. Akhirnya di kakak itu 50. Saya karena nekat tadi kan. Ya benar. Ya udah. Dan berprasangka itu bukan duit saya tapi duit pinjol kan gitu kan. Ibaratnya. Tapi lanjut. Bener, maksudnya udah beberapa nih ya. Cuman saya mikir lagi gitu loh. Ini kan ibaratnya kalau dikalkulasi hutang saya ini sekian misalnya. Iya. Saya bisa nih kalau misalnya galbay mungkin beberapa aplikasi cukup. Tapi karena 50% ini akhirnya saya harus jadinya banyak. Jadi masih minus kan Kak? Iya, gitu. Paham. Minus yang gitu harusnya loh. Kalau kakak gini aja sih, mungkin gini ya pengertiannya. Yang harusnya kalau kakak nekat galbay tapi dengan catatan ngajuin sendiri, umpama 3 aplikasi cukup, karena lewat joki, jadinya mau nggak mau kan 6 dong, makanya. Kan gitu. Mau nggak mau 6 aplikasi. Udah ibaratnya udah 6, udah 7 aplikasi masih minus gitu kan? Ya Bisa. Jadi saya mikir gimana ya gitu. Tapi nih
udah terlanjur gitu loh Kak. Kalau dipikir-pikir, saya udah terlanjur kayak galbay. Oke, benar ya. Jadi saya lanjutin mending galbay semuanya aja nggak sih gitu. Tapi ya itu saya kepikiran Suaranya mengecil dikit. Saya kepikiran sama Vi dan juga saya kepikiran nanti bulan depan nih gimana nih. Bener beresiko atau bener aman kan gitu. Iya, karena kalau sekarang kan memang belum ya Kak. Iya. Belum, karena baru gitu. Iya. Bulan depan pasti rame nih gitu. Dan bagaimana saya sanggup untuk menghadapi semua itu. Oke. Gini deh, udah nih sampai situ dulu ceritanya kali ya. Gini, saya tanggepin yang sudah sampai kakak cerita barusan. Saya malah jadi penasaran dengan iming-iming dia yang masalah backup data dijamin gak keluar kontak darurat kan gitu ya tadi kata-katanya ya. Intinya hanya ke peminjam saja dan kalau by checking dia mengakui bahwasanya itu pasti bukan pasti tapi kemungkinan buruk itu ada kan gitu ya. Itu bagus sih dengan dia menurut dia yang dia ngomong by checking itu kemungkinan ada, bagus di poin itu maksudnya. Dia belak-belakan secara hal itu belak-belakan nggak ada jaminan berarti dia nggak bisa untuk masuk ke situ. Nah tapi yang hal lain yang masalah nggak bakal ke kontak darurat ataupun ke mungkin kemana ya intinya tetap sesuai SOP yang ada mungkin gitu ya maksudnya ya. Nah saya di situ malah jadi penasaran dia bisa bilang seperti itu karena atas dasar apa kan gitu ya. Yang pertama ataukah dia emang punya kan jadi ada beberapa kemungkinan yang jadi saya garis bawahi ya. Yang pertama ataukah dia ada kerjasama dari pihak pinjolnya kan gitu satu. Yang kedua apakah emang dia bisa mendalami sistemnya pinjol ibaratnya gitu. Nah terus faktor yang ketiga apakah mungkin dia punya koneksi ke OJK jika suatu saat nanti ada pinjol-pinjol yang tadi khususnya yang dia janjikan itu melenceng terus dia bisa lapor ke OJK terus ditindak atau bagaimana. Kan ada 3 faktor itu tuh kemungkinannya kan gitu ya. Untuk menuju aman yang sesuai yang dia janjikan gitu. Nah, yang pertama tadi yang masalah apakah dia punya kerjasama sama pihak pinjol itu kita nggak bisa tahu gitu ya. Ya yang jelas itu nggak bisa tahu kan gitu. Yang kedua apakah dia bisa menelusuri sistem pinjol, intinya tahu dalamannya pinjol, itu pun kita nggak bisa tahu gitu ya. Nah terus yang ketiga yang masalah punya koneksi ke OJK, sama kita pun juga nggak bisa tahu hal itu kecuali dia ngasih tahu kan gitu ya. Nah dari ketiga itu semuanya, menurut saya mungkin nggak sih kalau itu hanya sekedar intinya ya bahasa kasarnya ngiming-ngiming aja gitu. Mungkin nggak kan mungkin aja kan terjadi itu gitu loh. Ibarat kata anggaplah saya balik, saya jokinya bisa aja dong saya menjanjikan seperti itu. Kalau saya nggak ngasih tahu cara kerjanya, kenapa bisa aman gitu. Gitu ya. Nah, terus kita lanjut coba deh kakak cerita masalah cara bekerjanya dia gitu. Karena nanti bisa agak disinkronin itu bisa kejawab Kak. Gitu loh. Dari yang barusan kecurigaan barusan saya bilang itu bisa kejawab dengan cara kerjanya dia seperti apa gitu loh. Cara mengarahkan ke kakak itu waktu itu gimana? Ibaratnya urut-urutannya lah. Iya, biasa kayak masuk download aplikasi. Ya, aplikasi misalnya yang ditunjuk dia lah, ibaratnya ABCD gitu. Oke, udah. Saya download semua, udah saya login segala macam udah selesai. Pengajuan limit, keluar limit sekian. Sebentar, masalah pengajuan dulu. Pengajuan kan limit keluar setelah kita selesai ngisi data dong. Iya betul. Oke, nah pas saat ngisi data dianya ngarahin juga nggak nih contoh seumpama ini kontak daruratnya diisi dari saya aja umpama itu satu. Kedua, terus masalah pekerjaan diisinya ini aja gitu-gitu itu dia ngarahin itu juga nggak? Enggak, jadi saya mengarang bebas. Murni kakak sendiri yang ngisi gitu. Iya betul. Tapi murni dia cuma ngasih tahu dia jangan pakai asli gitu apa gimana? Dia cuma mengarahkan aplikasinya dan kalau bisa nomor kontak daruratnya itu ya nomor yang nggak aktif kayak gitu. Oke, terus apalagi arahannya? Pokoknya semua yang kayak kerjaan, alamat kantor segala macam itu saya tiba-tiba muncul ide sendiri untuk mengisi semua itu
mengarang bebas aja gitu, Kak. Oke, berarti bukan dari dia dong, bukan arahan nih. Arahan dia cuma tadi ya. Oke. Nah, enggak. Jadi itu tuh saya sendiri ya. Oke. Saya sendiri. Nah, begitu udah beres, misal cek limit segala macam, baru misalnya keluar limitnya sekian gitu. Oke, ajukan Kak gitu misalnya. Ya, terus. Saya ajukan gitu kan. Oh, ternyata ACC gitu. ACC. Memang saya kan belum pernah kayak gitu kan. Jadi semua aplikasi di ACC. Oh, oke. Terus? Meskipun nggak banyak gitu. Iya. Intinya beberapa yang diarahin ACC lah gitu ya. Ada nggak yang ditolak, Kak? Nggak ada sih. Oh, kebetulan nggak ada sih. Jadi kalau ada padahal seru nih harusnya. Kalau ada saya malah penasaran umpama ada. Tapi kebetulan banget sih nggak ada. Kalau ada padahal saya penasaran. Otomatis kan kakak pasti lapor yang ini ditolak. Nanti saya penasarannya jawabannya dia apa sebenarnya. Walaupun saya mungkin tahu jawabannya bakal apa gitu. Tapi kebetulan kan di ACC semua. Yang pinjam you itu kan udah selesai nih Kak. Udah selesai kan. Nah, memang ada limit tambahan 1 juta tuh kemarin itu. Saya suruh download lagi. Terus? Ya kan, ajuin lagi. Saya coba memang ajuin lagi kan, tapi kayaknya nggak di ACC deh, nggak ditolak deh kayaknya. Dulu pernah buruk? Uangnya. Pernah pembayaran buruk nggak? Belum pernah. Tapi yang kemarin, maksudnya sehari sebelumnya udah saya ajukan 2 juta. Nah, tapi dapat tambahan limit baru. Iya. Kalau itu emang nggak bisa diprediksi bakal di ACC atau enggak sih. Kalau itu kecuali emang kakak udah bersih duluan, ibaratnya bersih duluan dapat limit udah pasti di ACC-nya. Kemungkinan besarnya ada ditolaknya sih ada ditolaknya, tapi kemungkinan besar di ACC. Ternyata case-nya beda. Oke, lanjut. Coba gimana? Terus. Masalah masalah joki tadi yang di ACC terus akhirnya udah ya Kak, maksudnya kalau misalnya udah clear nih, udah di ACC, ya udah saya backup datanya kakak hapus aplikasinya dan jangan login lagi karena takutnya ada kebocoran data kayak gitu. Ngomongnya begitu. Maksudnya mengamankan data kakak. Gitu. Iya, secara omongan saya amankan data kakak. Terus saya nggak tahu gimana caranya, tapi itu kayak masuk nomor OTP gitu ke nomor saya. Terus nanti di screenshotin lagi sama dia tuh bukti bahwa data kakaknya udah aman nih. Saya kirim lagi ke kakak gitu. Sebentar. Kok ada OTP masuk ya? OTP-nya masuk ke nomor kakak berupa SMS atau mungkin WhatsApp kan otomatis ya? Nah, iya. Itu OTP itu dia minta juga nggak? Iya. Berapa OTP-nya gitulah kurang lebih ya? Berarti dong, gitu. Setelah itu jadi dia jadi ini kayak mungkin dia masuk dong ke aplikasi itu kan kemungkinan. Gitu kan, ya bukan kayaknya sih kemungkinan besar masuk sih bener terus. Kemungkinan masuk karena dia kan pakai OTP kan, minta OTP kan. Oke. Cek OTP. Bahaya loh gitu itu sebenarnya. Terus. Cek OTP. Iya saya ngeh sih maksudnya. Loh Kak, bukannya OTP itu nggak boleh kasih tahu orang ya? Kayak gitu kan. Saya kasih tahu gitu Kak, bukannya OTP itu nggak boleh kasih tahu orang ya? Enggak sih sebenarnya gini. Kan ya oke lanjut dulu. Lanjut dulu. Iya Kak, tapi kan saya butuh OTP ini untuk mengamankan data kan itu. Data kakak katanya, tapi saya nggak bisa juga ibaratnya kayak menyalahgunakan data kakak di aplikasi manapun kan butuh verifikasi wajah katanya kan nggak masuk mungkin. Akal. Betul. Saya pakai KTP kakak misalnya, ada foto KTP kakak, tapi kan saya nggak bisa verifikasi, muka kita kan nggak sama, dia bilang. Oh iya sih, kupikir gitu kan. Itu betul, itu sangat betul, benar. Terus. Jadi nggak bisa Kak, dia bilang meskipun saya pegang data kakak tahu, gitu. Jadi saya nggak bisa menyalahgunakan Kak katanya. Ini OTP cuman untuk saya perlu kayak login gitu untuk mengamankan data kakak supaya nggak sebar data dan nggak keluar kontak darurat, dia bilang gitu. Oke. Tapi rupanya setelah berhari-hari itu tetap saya ragu ya kan. Nggak tahu. Tapi saya bisa jelasin sedikit sih, ada sih sebenarnya resiko penyalahgunaan data sih ada, nanti saya jelasin kalau kakak udah selesai. Terus. Jadi ini kan saya dimasukin grup nih kan. Ya grup kayak gitulah, kayak nasabah galbay gitu. Ya. Semuanya.
yang sama-sama mereka sharing juga gitu kan. Oke, Yang udah pernah paham. Galbay. Ada yang baru, ada yang lama, ada yang baru beberapa bulan kayak gitu-gitu. Ya. Dan saya udah ngechat beberapa orang di grup itu untuk menanyakan. Sebentar Kak, sebentar. Oke, lanjut ya. Masalah tadi tuh yang gabung grup terakhir tuh. Ya, jadi ini kan saya kan sempat ngechat juga beberapa dari mereka kan. Nanya gitu, sharing. Bahkan ada yang ngechat saya duluan gitu kan. Ih, kakak Galbay juga, berapa aplikasi Kak, kayak gitu. Oh, saya juga kemarin hampir jual rumah Kak, kata dia. Karena saking apa ya, dia kayak gali lubang tutup lubang juga gitu. Tapi mungkin Galbaynya banyak banget sampai puluhan juta gitu kan. Oke. Tapi saya alhamdulillah, kata dia, setelah dibantu ini saya aman, kata dia tuh kan. Dibantu siapa tuh? Galbay itu. Ya maksudnya dibantu sama dari si konsultan di grup itu, si Joki ini. Oke. Kan Jokinya banyak tuh kan, Kak. Dia kayak PT gitulah, kayak komunitas gitu. Ya, itu marketingnya itu. terus. Iya, pokoknya gitulah. Terus aku bilang, kakak udah berapa bulan Galbay, dari semenjak Galbay? Kayaknya jalan 6 bulan apa 4 bulan gitu. Terus saya bilang, terus aman nggak? Ya aman sih, alhamdulillah, dia bilang kan. Cuman awal-awal aja, sebulan 2 bulan memang ada teror, kata dia gitu kan. Telepon, SMS kayak gitu-gitu. Iya. Terus ada yang datang ke rumah nggak? Saya bilang gitu kan. Nggak ada sih Kak, dia bilang, cuman telepon kayak gitu aja. Abaikan aja lah yang kayak gitu mah, abaikan aja, kata dia, jangan direspon. Udah kayak gitu kan. Ya gitu sih Kak, intinya yang di grup-grup juga sama gitu loh. Ya itu norma apa namanya ya, normatif banget lah ibaratnya. Terus. Ya mungkin karena kakak masih baru kali, katanya, masih maksudnya makanya ada rasa takut, was-was gitu kan. Tapi enggak kok Kak, nanti juga. Jadi mereka ya berusaha untuk membuat saya relax gitu kan. Ya, padahal artinya itu semua sama. Di grup saya pun tetap seperti itu juga arahnya, kurang lebihnya sama gitu. Maksudnya emang di YouTube saya kan saya juga sering bilang toh, semua berperang sama waktu aja sebenarnya kan gitu. Terus. Iya sih, ya intinya gitu kan. Karena sekarang kan belum ada yang jatuh tempo. Jadi masih aman nomor gitu kan. Mungkin bulan depan udah banyak yang telepon. Jadi ya kayak ibaratnya mentalnya disiapin aja gitu untuk menghadapi si BC itu. Cuman, tapi menurut kakak ya, keputusan yang saya ambil saat ini tuh benar apa enggak sih gitu? Salah enggak sih gitu saya mengambil langkah seperti ini? Sebenarnya gini, langkahnya udah benar, tapi masuk ke jokinya enggak benar, gitu. Kenapa gitu? Semua bisa saya jawab semuanya dari awal yang tadi saya bilang keraguan-keraguan itu tadi gitu ya. Itu khususnya masalah pembackupan data. Dia bicara pembackupan data dengan cara dia ngomong seperti itu. Oh ya, satu lagi, saya mau nanti minta tolong kalau udah teleponnya selesai, screenshotannya dari dia kalau masih ada dikirim ke saya pengen lihat aja coba gimana gitu. Nah, udah ya. Nah, masalah ini pembackupan data itu ibaratnya kalau dia cuma ngomong seperti itu, gini deh. Saya pun bisa loh kalau ibaratnya kalau saya mau seperti dia gitu ya. Ya bisa aja dong, cuma dengan modal minta OTP, terus habis itu mungkin screenshot sesuatu yang saya belum tahu karena kakak belum ngirim ke saya dong, gitu ya. Selebihnya dengan cuma bahasa kasarnya, saya sering kok di YouTube saya ngomong janji manisnya dia atau iming-imingnya dia supaya aman segala macam, itu semua orang bisa ngelakuin, termasuk saya gitu. Apalagi gampang banget mencari target orang yang sedang kebingungan poinnya itu ya. Otomatis itu gampang bahasa ngomongnya, dicuci otaknya gampang banget lah ibaratnya gitu ya. Dengan janji-janji ini itu gitu lah. Nah udah ya. Nah terus justru saya penasaran masalah OTP yang tadi dia bilang nggak bisa nyalahgunain data kakak karena harus verifikasi wajah kalau umpama buat pinjol lain segala macam. Itu betul, di poin itu betul. Emang kayaknya kalau penyalahgunaan data untuk minjol lagi itu jawaban dia benar, nggak bisa karena emang benar kan hampir semua aplikasi pasti ada video verifikasi wajah kan, itu yang pertama. Nah, yang kedua belum lagi masalah rekening, hampir semua aplikasi rekening juga harus sama kan gitu ya. KTP-nya umpama KTP-nya atas nama Desi dan otomatis rekeningnya pun harus namanya Desi juga kan gitu ya.
Iya, betul. Terkecuali nama yang sama, rekening ada orang yang kembar namanya sama kita, dan kebetulan orang si Joki itu punya tuh gitu rekeningnya dia gitu kan. Itu baru tuh bisa geser gitu, bisa diubah karena namanya sama, tetap persis kan gitu. Tapi kemungkinan itu kan sangat kecil sekali ya. Nah, tapi untuk kemungkinan penyalahgunaan data yang lain itu jangan salah, itu ada walaupun agak rumit. Contoh, saya contohin. Bisa aja dong si dia kalau dia pinter nih ya, dia daftar contoh Gojek yang bisa apa aja ya, Gojek, daftar GoPay itu, terus apalagi kalau kakak pakainya BCA, mungkin di lain BCA bisa juga karena saya kebetulan pakai BCA, jadi yang saya tahu sebatas BCA aja ya, nggak tahu kalau rekening lain gitu. Kalau BCA kan kalau kayak GoPay dan segala macam itu ada sistem yang isi GoPay via one click yang langsung. Nah, kalau one click, cara daftarnya adalah umpama nih, anggap kita berpikir buruk lah, anggap si Joki ini bikin GoPay nih, dan kebetulan kakak belum punya GoPay gitu ya. Nah, terus dia daftarin sampai akhirnya nanti kan bahkan ketika pendaftaran terus seperti upgrade akun premium biar bisa digunakan segala macam, itu kan butuh lagi nih data-data, kayak contoh otomatis di situ ada OTP nih. Nah, bisa aja dong dia minta OTP lagi dengan alasan yang sama, backup data tadi. Bisa aja dong gitu ya, karena ke yang pertama aja kakak bisa ngasih kan gitu. Nah, terus itu nantinya bisa tuh dibuat simpelnya tuh gini. Ngambil, jadi ketika mau ngisi GoPay itu kayak ke debit otomatis gitu loh Kak modelnya. Tapi daftarnya tetap harus butuh OTP segala macam itu tadi gitu loh. Jadi artinya gini, kalau dia bilang penyalahgunaan data untuk kepinjol itu kemungkinannya emang nggak bisa. Tapi kalau untuk hal-hal lain gitu masih ada kemungkinan bisa, kalau dia mau ribet gitu loh. Mau bekerja lebih ribet lagi tuh bisa ada gitu loh.